Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Dan setelah membaca doa sebelum belajar, mari kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pembelajaran yang lalu anak-anak masih ingat ya tentang mengenal Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Nah, sekarang kita akan mempelajari kelanjutannya, yaitu kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menceritakan berbagai macam ajaran-ajaran terpuji, dan peserta didik dapat menunjukkan bagaimana ajaran-ajaran terpuji tersebut. Kitab Allah merupakan petunjuk dalam kehidupan manusia untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Misalnya, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, menyayangi hewan, tumbuhan, dan alam semesta, bahkan menyayangi diri sendiri, yaitu dengan mandi, makan, berpakaian, mempunyai tempat tinggal untuk berlindung, dan lain-lain. Nah, sekarang akan kita coba memahami gambar ya. Jadi anak-anak memperhatikan gambar, setelah itu menceritakan gambar-gambar tersebut. Tulis di dalam bukumu cerita itu cerita apa ya, sesuai dengan gambar. Nah, itu termasuk perilaku apa, yaitu perilaku terpuji terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan atau alam semesta, dan terhadap diri sendiri. Akan dibuka gambarnya di bawah ini setelah ini ya. Nah, anak-anak sudah melihat gambarnya. Ini adalah ada yang pertama gambar anak yang sedang sholat. Ini termasuk perilaku terpuji terhadap siapa? Yang kedua adalah anak yang sedang memotong kuku. Ini termasuk perilaku terpuji terhadap siapa? Yang ketiga ini adalah ada anak yang sedang memberi makan ayam. Ini termasuk perilaku terpuji terhadap siapa? Yang keempat adalah anak yang sedang menolong temannya yang sedang jatuh. Ini termasuk perilaku terpuji terhadap siapa? Dan yang kelima adalah anak yang sedang menyiram bunga. Ini termasuk perilaku terpuji terhadap siapa? Kalian tulis di buku kalian. Setelah itu kalian presentasikan bila sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan dari gambar tadi ya, yang sudah kalian buat cerita dalam buku. Setelah itu, setelah kalian presentasikan, kalian tarik kesimpulan. Jadi buat kesimpulan dari cerita-cerita yang sudah kalian ceritakan dari pengamatan gambar tadi. Nah, kesimpulan dari yang kalian ceritakan tadi adalah yang pertama, yaitu kitab Allah membawa ajaran terpuji kepada Allah.
Yang kedua, kitab Allah membawa ajaran terpuji kepada sesama. Yang ketiga, kitab Allah membawa ajaran terpuji kepada hewan. Yang keempat, kitab Allah membawa ajaran terpuji kepada tumbuhan dan alam semesta. Sedangkan yang kelima, kitab Allah membawa ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi kitab itu membawa ajaran terpuji terhadap semuanya. Anak-anak bisa mempelajari dan mengamalkannya. Jadi dengan mempercayai kitab Allah itu membawa semua ajaran terpuji terhadap Allah, terhadap hewan, tumbuhan, alam semesta, dan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan latihan mengerjakan soal-soal. Nanti soalnya ini ada 5, nanti kirim ke lewat ke WA grup sekelas ya. Setelah itu nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan ke WA Japri ke Putri ya. Ini ada 5 soal. Ini tugas kedua, yaitu kalian bikin kotak-kotak, bikin tabel di buku kalian. Ini dikerjakan di rumah, diisi dengan kegiatan-kegiatan kalian di rumah. Kalian sering kerjakan atau kalian tidak kerjakan, itu nanti diisi dengan centang, dicentang ya. Bila kalian kerjakan, kalian pilih yang selalu mengerjakan. Bila tidak sering mengerjakan, berarti kalian pilih yang kadang-kadang. Ini dikerjakan dengan jujur. Jadi anak-anak tidak boleh berbohong untuk mengerjakan tabel ini ya. Yang terakhir adalah tugas dari keterampilan ya, dari KI 4. Anak-anak membuat satu karangan dari kisah terpuji yang telah kamu lakukan. Jadi anak-anak pasti pernah melakukan hal-hal terpuji. Nah, tulislah satu karangan tentang hal terpuji yang pernah kalian lakukan ya. Boleh perilaku terpuji terhadap hewan, boleh perilaku terpuji terhadap tumbuhan, terhadap Allah, atau terhadap teman, ataupun terhadap diri kalian sendiri ya. Nah, demikianlah anak-anak bagaimana pembelajaran tentang kitab Allah membawa ajaran terpuji. Jadi dengan percaya kepada kitab Allah, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya, yaitu dengan perilaku terpuji kepada Allah. Kita baik kepada sesama, yaitu dengan penerapan terpuji terhadap sesama manusia. Dengan baik pada hewan, memelihara hewan dengan memberi makan dan minum, memandikannya, merawatnya dengan baik, yaitu perilaku terpuji terhadap hewan, tumbuhan dengan menyiraminya, merawatnya, memberi pupuk, dan perilaku terpuji kepada diri sendiri dengan membersihkan diri, memberi makan, tidur, beristirahat, dan lain-lain. Itu adalah pencerminan dari kitab Allah membawa ajaran terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa para penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.